Kemudian ini saya contohkan summary-nya untuk pertemuan 1 agak lengkap gitu. Jadi ada Assalamualaikum sampai dengan pada pertemuan ini kita membahas tentang apa. Jadi capaian pembelajaran yang ingin disampaikan itu ditulis gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Sampai dengan save change. Kemudian memasukkan file ya, kalau lebih dari satu itu pakainya apa? Nah, ini kita menggunakan folder gitu, Bapak Ibu. Jadi folder itu nanti contohnya seperti ini. Jadi ada PDF dan PPT. Nah, PPT ini kalau kita klik dia langsung mengunduh tuh. Dia langsung terunduh seperti ini. Jadi mahasiswa beda sama open learning ya. Open learning itu sama kalau psikologi itu kan ada previewnya. Kalau di sini nggak ada. Jadi mahasiswa otomatis akan mengunduh file PPT tersebut. Kecuali kalau kita sematkan gitu. Ya, disematkan seperti tadi. Nah, untuk memanfaatkan fitur folder ini bagaimana? Ya, tentu saja kita aktifkan dulu ya, Zone Editing On-nya menjadi off. Nah, seperti ini. Kalau sudah aktif, nah baru kita tambahkan resources-nya. Add an activity or resources. Nah, ini kita pilih yang folder. Yang tadi mau ditampilkan kalau misalkan RPS dan modul gitu ya. Kalau RPS dan modul, apa namanya? Modul ya, modul dan PPT. Misalkan seperti itu. Nah, ini kita bisa upload choose file. Misalkan di sini kita masukkan PDF-nya. Kita upload. Kemudian kita upload lagi untuk yang PPT. Kemudian display folder content. Nah, di sini boleh menambahkan description yang nanti bisa sebagai pengantar. Misalkan contohnya kan silahkan pelajari dan pahami modul dan PPT berikut. Misalkan seperti itu. Kemudian kita display ya, kita tampilkan di depan. Kalau biar nggak scrollnya terlalu banyak ya, display description ini di uncheck saja. Nah, kemudian di bagian activity completion ini kita atur yang show activity as complete when condition are met. Nah, di sini apakah mahasiswa bisa mengunduh apa tidak? Nah, kalau tidak, ya tetap saja bisa unduh ya nanti. Ini ada file show download folder button. Nah, ini di uncheck. Kemudian di sini di activity completion, jadi mereka itu kalau sudah dianggap komplit itu, maksudnya sudah kalau di open learning itu kan ada warna cetak komplit gitu ya. Itu ada apa namanya, dianggap komplit itu jika apa? Jika dia melihat view activity to complete it. Nah, maka ini tinggal diganti yang paling bawah. Kalau sudah, save and display gitu ya. Atau return juga boleh. Nah, seperti ini nanti tampilannya seperti ini. Kalau kita ingin mengedit bagaimana, Pak? Ya, jadi bisa kita edit di bagian sini gitu. Edit, kemudian edit setting. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Gak asik ya kalau nggak sama praktek ya.
Jadi penasaran gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang video bagaimana Pak? Nah, ini sedikit saran ya. Kalau saya sebenarnya video itu bisa diupload dengan ya kayak pakai file tadi bisa, karena insertnya bisa insert video itu ada. Gitu ya. Cuma di sini di buku pedoman ini di modul itu saya menyarankan dengan menggunakan label. Kenapa menggunakan label? Ya, karena nanti biar bisa menampilkan misalnya kalau ada beberapa video yang kita ambil dari YouTube itu bisa kita tampilkan sekaligus gitu ya. Jadi satu activity di sini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kan ada modul 1 pada video 1, 2 gitu ya. Jadi tampilannya reviewnya seperti ini. Ada 100 data. Kemudian ini juga bisa dilihat. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ya, sama seperti tadi. Add an activity or resources. Kemudian kita pilih yang di bagian apa namanya? Tadi label. Nah, di sini. Oke. Di sini ada nggak contohnya? Nah, ini contohnya misalnya kan seperti ini. Jadi cuma Anda ketik ya, misalnya ketik. Jadi misalnya dari ini kita mana tadi ya? Nah, sini ya, general ini label teksnya ini kita ketik gitu ya. Kita ketik kontennya apa? Setelah Anda mempelajari PPT dan modul ya tentang apa gitu ya. Kemudian berikut jenis-jenis data. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini ada video. Ini kita masih YouTube. Nah, ini cuma disematkan seperti ini saja. Jadi tinggal di copy paste saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lewat insert insert edit on video di sini tidak perlu. Jadi tinggal copy paste linknya YouTube-nya saja. Itu nanti akan menampilkan videonya. Kalau Bapak Ibu punya yang file, maka kita insert video di sini. Bisa kita klik video, browse repositories. Ini kalau yang file ya, tapi filenya harus kurang dari 20 MB ya. Kalau lebih dari 20 MB gitu, tidak bisa ya. Coba ini. Kita insert media. Nah, seperti ini. Kemudian common modul ini tidak usah, restrict access ini tidak usah, langsung activity completion. Nah, dianggap komplit itu kena apa? Ya ini yang paling bawah ya. Jadi mereka dapat manually mark the activity are complete. Jadi menandai. Ya. Kalau mahasiswa itu menandai, maka dia dianggap menyelesaikan. Ya, kalau sudah save and return to course. Nah, ini sayangnya tidak bisa seperti open learning itu ya. Kalau open learning kan harus memutar dari start pertama sampai dengan ending gitu ya. Dan itu ada prosentasenya, bisa kita atur. Kalau dia sudah melihat 75%, maka bisa komplit. Tapi kalau tidak, kita bisa aturnya 100% ya, dia harus nonton tidak boleh di skip gitu ya. Itu full gitu ya. Nah, sayangnya di open learning di Spuada ini tidak bisa seperti itu. Oke, kalau kita tampilan mahasiswa bagaimana? Oh, ini kita atur dulu ya, restriknya. Ini kalau restriknya masih 4 September nggak bisa terlihat. Kita atur tanggal 28.
Kita ganti role-nya student. Nah, seperti ini. Nah, ini tandanya gini. Mahasiswa cukup mengklik seperti ini. Jadi cukup mengasih mark ya. Jadi kalau sudah di mark ini udah dianggap selesai. Sana tuh videonya. Nah, itu kelemahannya di situ itu. Nah, itu tipe ya. Nah, itu harus pakai H5P gitu ya, fitur itu. Tapi ini agak panjang nanti ceritanya. H5P itu jadi kasih pertanyaan di tengah-tengah video gitu ya. Nah, itu kayaknya kemarin sudah pernah pelatihan gitu. Dari MPIP itu kan ada pelatihan H5P gitu. Nah, itu menggunakan itu. Kalau itu mau nggak mau mahasiswa harus nonton gitu. Karena ada tidak bisa di skip dan tidak bisa dipercepat gitu kan. Jadi ada fitur yang gesernya tidak bisa. Ya. Seperti itu. Kalau kita menampilkan seperti ini ya hanya bisa di marking gini saja gitu. Maka dianggap komplit. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu? Nih, sangat. Ya kalau di psikologi itu juga sama ya kayaknya. Kalau kan fitur yang free itu tidak bisa sama aja guys di psikologi. Cuman kalau di open learning memang bisa diatur. Makanya kemarin kalau masih banyak yang ingin menggunakan open learning gitu. Karena kalau yang banyak yang pakai video-video gitu dia tidak bisa di skip ya, tidak bisa diam. Dan persentasenya bisa kita atur mau dia nonton 50% dari video itu atau 75% atau 100% itu bisa diatur. Oke, kita lanjut untuk yang kita lihat di sini. Kalau di modul ini saya kasih restrict sembarang Bapak Ibu. Sebenarnya restrict ini bisa memudahkan atau menyulitkan mahasiswa juga gitu. Karena mereka harus menonton, kalau kita kasih restrict harus mempelajari materi sebelumnya, itu mereka nggak akan bisa lihat videonya gitu. Jadi video itu modul itu harus komplit dulu. Modul dan PPT itu harus mereka pelajari terlebih dahulu baru bisa melihat videonya. Tapi kalau kalau misalnya di video dan kita tidak atur restriknya, maka nggak akan hanya komplit gitu, dia bisa melewati gitu ya. Jadi saya pelajari videonya aja. Modulnya nggak saya baca, itu bisa juga gitu. Seperti itu.